hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah kita ngebahas yang senior, kita harus ngebahas juga yang junior dong. Ada kabar gembira dari Eropa, yaitu ada Slovenia Open, di mana kita memiliki 3 perwakilan di babak final. Walaupun memang belum dapat gelar juara, tapi sudah ada 3 sektor yang melaju ke babak final. Dari sektor ganda putra dulu, Ci, ada, kalau kemarin kan ada Raymond, ada Joaquin gitu kan. Sekarang muncul lagi nih Gosal sama Adrian. Walaupun memang kemarin kalah rubber nih dari Chinese Taipei, tapi sepertinya stok ya, kalau kita ngomongnya stok ganda putra ini selalu ada gitu, Ci. Selalu bergantian nih, saling pengen siapa nih yang bisa cepet-cepetan nyodok gitu. Iya, diperbanyak oleh Andre ya. Ya, Dan Coach Hafiz. betul. Iya, cuma memang kita sengaja mengirimkan ke beberapa turnamen terpisah dengan harapan tuh kalau mereka bisa juara, bisa final, mereka lebih pede, naik lagi ke level berikutnya kan gitu ya, meniti karirnya dari situ. Yeah. So far so good. Yang kemarin Luxembourg juga oke. Yeah. Ini Slovenia memang belum juara tapi juga on track gitu Yeah. karena tiba di final ya. Jadi ya ini ngomonginnya berarti yang mediocre Pratama. Jadi harus cepat mengejar itu tadi, anak tangga yang disediakan untuk dia. Habis dari sini berarti ke sini. Yeah. Ya kalau habis dari sininya belum bisa ya di sini dulu. Tapi kan ini udah pada bisa Dep. Jadi kemungkinan akan dinaikin, dan secara ranking pasti kalau udah juara, udah final, lumayan lah. Nanti IC bisa masuk lagi poinnya. Jadi mereka bisa tanding ke level yang lebih tinggi. Itu harapannya. Nah, kalau ngelihat hasil dari Pratama ganda putra ya, Ci ya, seperti itu mereka tuh kayak lomba-lomba gitu, cepet-cepetan siapa yang bisa lebih cepat naik, lebih cepat nanti naik ke utama juga gitu kan, Ci. Betul. Perkembangannya, Ci, secara keseluruhan dari ini kan tim Pratama kan nggak pasti cuma 1-2 pasang, ada beberapa pasang. Secara keseluruhan berarti semua bisa dikatakan masih on track semua ini, Ci. Ya, tapi mau nyusul ke 3 pasang ini yang sekarang harus beneran mereka lebih cepat lagi larinya, karena kalau dulu kan mepet banget 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak tahu dah tuh. Iya udah yang kayak mana yang bagus rentetan langsung pokoknya gitu. bisa ada lebih dari 3 pasang, dan itu semuanya kualitasnya oke. Kalau ini kan berarti kita bicara 3 ganda utama kita di bawahnya nih, Dep, yang menurutku harus harus lebih cepat. Nah, tantangannya tuh sebenarnya bukan sekarang, tapi adalah di IC atau Super 100 Asia. Itu lawannya pasti lebih nyebelin. Lawan lebih sesungguhnya betul, lah. Betul, nah betul. itu. Nah, mudah-mudahan di situ mereka bisa tetap bisa mengeluarkan kualitasnya dan kelihatan kualitasnya. Karena nyusulnya yang ini loh, Dep, yang utama. Jadi long way to go, lumayan lah untuk mereka harus catch up ke sini. Jadi kalau ini nanti menjadi di atas, udah ada siap lagi nih yang mau naik ke top 10-nya lagi, kayak gitu sih harapannya. Karena nanti begitu dia naik level, musuh-musuhnya pasti jauh lebih merata juga. Persis. Dari negara-negara lain, dan itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk seleksi alam itu. Iya. Nanti dia kelihatan tuh pasangan mana yang kira-kira bisa menonjol, pasangan mana yang kayaknya segini aja nih levelnya. Benar. Ya, Jadi di situ kalau nanti sekarang bisa kelihatan. sekarang startnya oke nih. Iya, kan. Nah, race-nya masih panjang, Dep. Ya kan. Nanti pas di situ baru kelihatan, oh yang ini bisa cepet, tiba-tiba nanti bisa ada yang melejit gitu, tiba-tiba ada yang prospeknya lebih lama gitu. Persis. Terus kita melipir ke sektornya Ciuni, ada juga yang kemarin ke final lagi, Ci. Maksudnya ini kabar menggembirakan banget gitu untuk pemain Pratama. Ada Deswanti juga yang di final walaupun kalah sama Malaysia gitu. Tapi gimana nih, Ci, tanggapannya? Akhirnya maksudnya ada nih gitu, selalu ada lagi untuk yang juniornya. Saya sih kalau tunggal putri waktu Grego sudah settle di situ, saya yakin. Maksudnya tuh stoknya pasti ada. Cuman kita nyarinya yang excellent sekali untuk bisa top 5 gitu. Nah, ini yang masih kita terus upayakan. Karena kalau lihat tunggal putri itu musuhnya kayak
negaranya tuh rata, semua punya pemain-pemain bagus lah gitu ya, yang modelnya beda-beda gitu. Ya, tipe Iya kan? permainannya itu beda semuanya. Terus dengan dibalikin lagi Chen Yufei ke situ juga tambah mempersulit persaingan di tunggal putri. Kukira kalau nggak ada Chen Yufei semua Mendingan ya Ci ya. masih bisa dikalahin, kecuali mungkin An Seong Ya, agak ya, sedikit ya, ya, susah ya, lah ya. gitu ya. Kayak tunggal putra sekarang udah kayak open loh. Ya, Kayak- siapa aja bisa nih. Juara. Kalau dulu kan waktu zamannya si Axelsen tuh, oh udah pasti kayaknya dia nih, tinggal siapa yang final sama dia gitu ya. benar. Tapi kalau kayak sekarang semua merata gitu. Merata. Kento dulu ya. gitu. Asalkan sekarang enak. Nah, tunggal putri An Seong masih Ya masih di atas lah, dia Heeh. masih jadi Axelsen-nya lah ini waktu dan itu. ini bisa lama ya kalau lihat umur dan model mainnya dia. Ya, dan lihat gimana dia fokusnya di lapangan, gimana pengen menangnya itu kayaknya bakal Efektif panjang sih banget anak mainnya. ya. Iya, tapi nggak apa. Yang kita inginkan dari tunggal putri Indonesia tuh ada Grego lagi. Nah, mudah-mudahan tuh Model Grego harus. lagi. Iya kan. Nah, sekarang kan ada KW, ada Esther, Iya. Komang. Nah, ini bawahnya harus juga nyusulnya cepet ya. Iya, Karena gini, lebih baik cepet sampai di atasnya tuh bisa lama. Ya. Nyari pengalaman, nyari ono ini, nyari dikit-dikitnya gitu loh, untuk ketemu aja Dep. Soul mainnya kita itu. Nah, itu yang kita butuh waktu di situ kan. Iya, kayak Grego aja kan begitu dia itu masih kecil banget waktu dia masuk, dia langsung dikasih tanggung jawab, tongkat estafetnya langsung dikasih kan waktu itu seniornya pada keluar ya, itu dia juga butuh waktu yang cukup lama tuh untuk Bener. struggle di atas, tapi begitu dia bisa ketemu pace-nya, udah enak banget tuh Jadi, kayak sekarang. gitu kan? Iya. Dan kita harapkan itu nanti bisa juga terjadi di KW, di Esther, di Komang dan yang lain-lain juga. Nah, ada satu sektor lagi juga yang kemarin di babak final, ada Patra juga sama Zahra di babak final di sektor ganda campuran, sama juga kalah dari Chinese Taipei. Ini Chinese Taipei nih kemanapun ngirim loh. Ngeri sih. Iya, iya, dia bener-bener di turnamen manapun mau level apapun ini banyak banget loh Benar. pemainnya. Jadi kalau ngelihatnya tuh Chinese Taipei dari juniornya bahkan Iya, udah iya. ngirim banyak dan dan konsisten. Maksudnya tuh jumlah negaranya tuh banyak. Iya. Bukan cuma satu gitu loh Bener. modelnya Dep. Dan ini bahaya karena Taipei kan punya pondasi. Kalau dalam perbulu tangkisan dunia ya udah bisa nyiptain Tai Tzu-ying, udah bisa nyiptain Chiu Tianchen. Iya, dan ada 2 kali juara Olimpiade 4 ganda. tahun sekali. Liang Wong Chilin. Pemain- Jangan Wong Chilin lagi nih juaranya. Pemain ini kalau sampai Wang Shirin lagi sih udah nggak tahu lagi sih ya. Iya, jadi mereka benar-benar sadar akan kemampuan negaranya, kemampuan personnya. Oleh karena itu mereka sekarang jauh lebih persisten untuk ngirimin atlet-atletnya. Kadang-kadang pun dinaikin tuh, main usia 13, mainin 15, mainin 17. Iya. Percepatannya Ya, juga percepatannya luar ngeri. biasa juga. Iya, Thailand juga Dep. Sama nih dua Iya, negara iya, yang iya. menurutku sangat kayak kayak bedanya jauh banget dari lu dulu sama sekarang kayak gitu. Ini lagi gencar-gencarnya nih mereka, pemain-pemain mudanya langsung diorbitin semuanya gitu, langsung kayak diseleksi aja, semua dikasih kesempatan, dikasih Yes. turnamen gitu kan. Dan mereka ya itu mencari Tai Tzu-ying lainnya, Chou Chen-chen lainnya gitu kan. Benar. Tapi Ci, dari 3 final ini nih, apakah walaupun memang tanpa gelar juara, tapi apakah sudah cukup puas gitu dengan hasil semuanya lah para pemain muda ini? Iya, karena kalau kita lihat target awal di Eropa ya, kalah di final oke, kan ada juara juga, itu juga semuanya oke. Dan kita melihat kualitas mainnya juga bukan kualitas yang, kalaupun kalah ya Dep, bukan kualitas yang nggak bisa main atau nggak keluar mainnya. Ini kalau pemain Pratama kan bisa banget tuh kadang-kadang ngeblank kayak gitu loh Dep. Iya. Dan ini nggak terjadi. Ya ini ujian pertama sangat oke, karena memang kita lagi bentuk pathway-nya ya, untuk mereka dari sini kemana gitu ya. Mudah-mudahan terus aja, jangan berhenti. Amin. Mudah-mudahan nih para Garuda mudanya nih bisa terus berproses juga, lebih cepat bersinar, lebih cepat mengejar para senior-seniornya, bahkan kalau bisa lewati gitu Iya, kan. pasti yang dong. kita harapkan. Ya udah, pokoknya ini udah akhir pembicaraan kita dari tadi, kita udah ngobrol panjang lebar loh Ci, nggak berasa ya. Dan lebih banyak sih sebenarnya Ciu nih hari ini yang panjang lebar sih menjelaskan. Saya lebih banyak bertanya hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya dan Ciu nih pamit undur diri. Bye. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak
apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.